Oke, selamat datang di podcast Story in Christ, di mana setiap pemuda punya cerita. Wah, sekarang kita kembali lagi nih dengan episode yang baru pastinya. Dan pastinya juga dengan narasumber yang gak kalah penting, gak kalah oke, dan pastinya gak kalah asik. Nah, hari ini gue kedatangan seorang pemuda yang wah banget, yang oke banget. Gue sebenarnya ingin mempertanyakan beberapa hal sama dia. Karena kok bisa ya dia ngambil keputusan itu di usia dia waktu masih muda. Nah, oke, kita sambut aja bintang tamu kita hari ini, yaitu ada Ezra. Wah, ini dia. Tepuk tangan teman-teman ya. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan ya. Oke. Ya. Oke, Ezra. Gimana kabar, Ezra? Gimana kabar? Baik. Kabar ya, baik ya. Iya ya. Udah lama juga kita nggak ketemu ya. Kapan terakhir kali kita ketemu? Waktu lu masih muda banget kelihatannya. Masih jadi sekarang tua. Lumayan. Dulu waktu masih remaja piki itu ketemu dulu. Tahun lalu kan? Emang? Agus kan balik tahun lalu. Oh iya bener. Maaf guys. Oke, jadi kita bakal ngobrol beberapa hal ya Zra pastinya. Oke. Ini obrolannya akan sangat menarik kalau misalnya lo menjawab dengan baik juga pastinya, ya kan? Jadi karena banyak yang pengen gue tanya-tanya, gue kulik-kulik nih tentang lo nih. Oh iya betul dong. Nah, sebelum jauh kita melangkah, yang pengen gue tanya pertama adalah kehidupan SMA lo nih Zra. Nah, lo tuh dulu SMA di mana? Terus apa aja yang lo lakuin waktu lo SMA? Jadi dulu aku SMA di Semak Penabur Harapan Indah. Oh deket ya situ Deket ya? sini ya. gitu, Semak Penabur. Jadi sebenarnya kalau kilas balik dari TK gitu, aku tuh dari TK tuh udah penabur gitu. Oh, lu penabur banget ya. Penabur banget ya? itu, anak penabur banget. Oh, TK, SD, SMP, SMA penabur. Okay. Tapi memang pas SMP baru pindah ke Harapan Indah, baru pindah ke ini dekat sini. Oke. Iya. Jadi terus gimana? Ngapain aja? Iya, di SMA tuh lu ngapain aja? Iya. Salto sih. Ya belajar dong. Oh, belajar gitu. Iya. Karena emang apa ya, kayak ya kehidupan SMA biasa-biasa aja sih. Nggak nakal tapi nggak baik-baik. Oh, nggak nakal dan nggak baik-baik aja gitu. Oke. Jadi ya kadang-kadang kasus sekali 2 kali gitu. Oh, ya anak SMA pada umumnya SMA lah ya. Umumnya ya. Oke, kalau kita udah bahas SMA kurang lengkap kalau kita nggak bahas juga soal cita-cita nih. Nah, lu kalau bahas soal cita-cita nih Zra, lu dulu tuh punya cita-cita apa sih Zra? Kalau boleh tahu? Cita-cita ya. Cita-cita sebenarnya ada cerita panjangnya. Oh, boleh. Ini 2 jam kayaknya. 2 jam. Iya, 2 jam nih, 2 jam. Nah, kalau cita-cita itu nggak ada kayak cita-cita yang kayak satu, gue pengen jadi ini nih, terus titik. Itu sebenarnya nggak ada satu cita-cita pasti gitu. Tapi kalau dari kecil, kalau ditanyain gitu, pas masih SD ditanyain, cita-cita lu apa sih? Pengen jadi ilmuwan gitu. Oh, pengen jadi ilmuwan gitu. Tapi kan belum tahu tuh, masih bocil kan, belum tahu apa-apa. Iya. Belum tahu apa-apa. Terus masuk SMP, mulai kenal sosial media. Jadi cita-citanya apa? YouTuber. Oh, YouTuber. Oh, ilmuwan YouTuber. Ilmuwan YouTuber. Iya, betul. Habis itu macam-macam pokoknya. Jadi ada kalau SMA itu yang paling kentara, yang ngomongnya paling kelihatan. Bukan paling kelihatan, yang kayak rindu kali ya. Oh, paling rindu. Iya. Arsitek. Oh, arsitek. Berubah ya? Berubah banget. Nggak apa-apa. Oh, gitu. Makanya pas aku masuk SMA, kan aku masuk IPA. Masuk IPA. Okay. Itu istilahnya untuk jaga-jaga gitu. Karena memang pas SMA kan kayak ada celotehan orang ngomong, ya kalau anak IPA bisa masuk jurusan IPS, kalau anak IPS nggak bisa masuk jurusan IPA. Oh iya, betul. Makanya aku masuk IPA gitu. Oh gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya malah kepengen jadi arsitek gitu. Oh gitu, itu cita-cita lu ya. Iya. Nah, tadi udah bahas cita-cita. Sekarang kan lu udah kuliah ya. Lu sekarang kuliah Ezra ya? Iya, nah, kuliah. Kalau boleh tahu kuliah apa dan kuliah di mana sih lu sekarang? Kuliah apa dan di mana? Iya. Kuliah apa, jurusannya jurusan teologi. Wah, kalau boleh tahu teologi itu apa sih, Zra? Teologi itu dari kata theos sama logos. Kalau logos sudah tahu kan, logos itu ada dari biologi, ada macam-macam lah yang logi gitu. Betul. Kalau theos itu kan Tuhan. Jadi teologi adalah ilmu tentang Tuhan. Oh, yang mempelajari Tuhan ya. Terus di mana? Di STT Saat di Malang. Oh, saat itu apa sih kepanjangannya? Saat itu Seminari Alkitab Asia Tenggara. Oh, wow. Tapi kalau zaman sekarang Saat ini
lebih suka dipanggil dengan SEAPS, SEAPS. Southeast Asia Bible Seminary. Coba bisa diulang nggak? SEAPS, Oh, SEAPS. Southeast Hah? Asia Hah? Bible Seminary. Oh. Basically nama bahasa Inggrisnya. Oh gitu ya. Iya, ya, karena ya, di ya. websitenya pun websitenya seaps.ac.id. Oh, udah nggak mau disebut-sebut saat ya. Iya, Oke. karena kan go international. Oke. Aduh. Nah, nih pertanyaan berikutnya nih, Zra. Kan kalau kita bahas soal kuliah teologi itu kan pasti jadi hamba Tuhan nih. Hamba Ya Tuhan. kan? Nah, Ya. hamba Tuhan itu, buat teman-teman yang belum tahu, Ezra ini adalah salah satu anak dari pendeta di GKI Harapan Indah yang namanya Pendeta Hendy. Nah, jadi Ezra ini orang tuanya adalah pendeta. Nah, ya kan? Betul Ezra ya? Betul. Oke. Nah, menjadi hamba Tuhan itu karena lu ngikutin jejak bokap lu atau memang lu pengen kemauan sendiri, Zra, untuk jadi hamba Tuhan itu? Sebelum aku jawab pertanyaan itu, Boleh. boleh aku tanya? Oh, nanya balik. Iya. Oh iya. Sebelum aku jawab, hamba Tuhan itu apa sih? Hamba Tuhan. Kalau menurut gua hamba Tuhan, menurut Kak Ajar, kalau menurut gua hamba Tuhan adalah orang-orang yang melayani di gereja. melayani di gereja. Betul. Coba bedah kata-katanya deh. Hamba sama Tuhan. Hamba artinya apa? Hamba itu artinya yang melayani lah. Yang melayani. Iya. Berarti kalau hamba Tuhan yang melayani, Tuhan. gerejanya mana? Oh iya ya. Iya kan? Iya juga ya. Iya. Tapi memang kita menggunakan istilah hamba Tuhan untuk mempermudah, untuk mempermudah mention apa yang ngomongnya mention para pendeta, evangelis, penginjil gitu-gitu. Jadi memang sebenarnya inti utamanya adalah melayani Tuhan gitu, hamba Tuhan. Karena sebenarnya kan orang Kristen juga semuanya hamba Tuhan. Ya kan? Oh gitu. Semua orang kan dipanggil untuk melayani Tuhan. Oh iya, kan? ya, betul Betul kan? Tapi nggak cuma orang Kristen. Gak cuman orang. Iya kan. Iya kan. Ya, oke. Terus gimana tadi pertanyaannya? Iya, itu kalau lu jadi hamba Tuhan itu emang ngikutin jejak bokap Ngikutin lu jejak atau memang lu pengen dari awal? Karena kan tadi dibahas bahwa cita-cita lu pengen jadi arsitek nih. Kenapa dari arsitek tiba-tiba pengen jadi hamba Tuhan? Karena itu kan jauh sekali ya. Jauh sekali ya. Iya, jauh banget bedanya gitu. Nah, itu kenapa sih Zra? Coba boleh diceritain nggak? Yang satu membangun rumah, yang satu membangun iman. Oh, betul. Ya, jadi singkatnya sih panggilan ya. Jadi kita kan sering tuh ada istilah panggilan menjadi hamba Tuhan, panggilan jadi pendeta gitu. Jadi panggilan itu aku sebenarnya pertama kali dapatkan itu pas kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Sangat kecil sekali ya. Sangat kecil. Jadi kelas 6 SD itu jadi kalau di sekolahku karena sekolah Kristen itu ada namanya Bina Iman. Itu semacam retret yang diadakan untuk yang kayak tingkat akhir. Misalkan kalau bukan tingkat akhir sih, kelas 6 SD gitu. Habis itu kalau SMP kelas 2 SMP, terus pas SMA kelas 2 SMA, itu sekolahku tuh selalu ngadain Bina Iman. Nah, pas kelas 6 SD itu ada istilahnya altar call. Jadi KKR lah, KKR. Oh, KKR. Iya, tahu. KKR terus kan nangis-nangis gitu. Ya, pasti nangis-nangis ya. Pasti Ya, nangis-nangis. Pasti nangis-nangis. Walaupun aku nggak nangis, tapi aku kayak kayaknya aku maju gitu kayak. Jadi kan waktu itu aku ingat banget waktu itu duduknya tuh bukan duduk, berdiri U gitu. Jadi ini pendeta di sini, ini U gini gitu, ruangan U. Terus ditanya siapa yang mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan gitu. Aku tuh belum kepikiran oh jadi pendeta, jadi penginjil, jadi preacher yang besar gitu. Aku nggak kebayang gitu. Jadi aku iseng maju. Oh, iseng tuh, iseng. Habis itu udah gitu didoain, pas udah kelar. Habis itu udah kayaknya lupa begitu aja gitu. Lupa aku belum maju. Nah, baru ingat pas ini pas masuk SMP. Gitu. Itu baru panggilan menjadi hamba Tuhan itu baru makin kuat. Jadi kalau ditanya lagi balik ke pertanyaan ya, apakah ngikutin atau kayak kemauan sendiri, sebenarnya kemauan sendiri gitu. Tapi kalau ngikutin itu kayak extra poinnya aja gitu. Extra poin gitu. Kayak meneruskan legacy. Itu seperti extra poin aja gitu. Iya. Tapi itu bukan the main reason, itu bukan alasan utama. Karena gitu memang sih. Panggilannya emang mau ya. Iya. Oke. Luar biasa juga lu ya. Maksudnya dari segala macam tadi lu ceritain, pengen jadi ilmuwan, pengen jadi arsitek, pengen jadi ini. Tapi akhirnya setelah satu momen di
altar call lu jadi terpanggil yang awalnya iseng tadi ya kan. Tapi intinya Tuhan mengetuk hati lu lah ibaratnya. Yes, betul. Begitu ya bahasanya ya. Iya. Oke, wah luar biasa juga perjalanan hidup lu ya. Berikutnya nih Zra, kenapa mesti saat sih Zra? Kenapa mesti saat? Iya, ada nggak satu momen di mana lu tuh kenapa akhirnya tuh memutuskan untuk masuk saat gitu? Kan sekolah kita nih lumayan banyak nih. Iya. Nggak di sini, nggak di kota-kota yang lain. Itu kan banyak. Kenapa harus saat Zra? Good question. Satu, aku bakal jawab dengan mudah karena dulu papa mama di situ. Oh gitu. Jawab mudahnya begitu. Iya. Jadi kan istilahnya juga kayak bikin orang tua, bukan orang tua bangga sih, tapi kayak ya tadi yang meneruskan legacy itu, meneruskan orang tua gitu di situ. Dulu papa mama pernah di situ, rasanya kayaknya pas juga kalau aku di situ. Jadi bukan semacam karena papa mama dulu di situ aku di sini, tapi kayak memang kemauan dari aku sendiri untuk melanjutkan legacy itu, bukan tuntutan dari papa mama gitu. Jadi pengen ngerasain gimana sih dulu papa mama dulu belajar gimana sih. Aku juga pengen mungkin dengan cara yang sama gitu. Di sekolah yang sama dan Di sekolah berat yang dengan cara yang sama juga Iya. ya. Dia emang cuman itu doang Zra? Atau memang lu memang sudah, maksudnya gini, kan informasi tentang sekolah kita ini banyak di internet, Betul. mungkin di selebaran juga ada gak sih? Nggak ada ya, kalau selebaran sekarang udah nggak ada ya, udah nggak pakai gitu-gitu ya sekarang ya. 2024 bro. Iya kan, siapa tahu kan. Siapa tahu ya, iya. Di internet. Nah maksud gue oke, kalau misalnya lu memang berdasarkan orang tua lu, tapi saat ini kan termasuk jauh ya di Malang gitu kan. Maksudnya di sini kan ada. Memang berarti alasan utamanya adalah karena lu pengen seperti nyobain kayak yang orang tua lu rasain ya. Betul. Oh, wah, Ya. jauh-jauh sampai ke Malang loh ya. Bisa ke Iya. Malang. Oke, nah berarti kan sekarang lu masih kuliah ya berarti ya? Masih Belum lulus ya? Lulusnya kalau lulus akan masuk praktik ladang pelayanan itu tahun ini. Jadi tahun ini Desember, nanti ujung-ujung Desember tuh baru lu dikirim Oh ke gitu. ladang pelayanan. Tapi untuk lulus ke wisuda itu setelah jadi tahun depannya tahun depan setelah tahun depan. Jadi 2026. Tahun depan. Oke, Ya, tahun 2 tahun 2026 lagi, ya, 2 tahun ya, 2 tahun lagi. Jadi Oke. kan harus plan 1 tahun dulu tuh. Oke. Iya. Nah, lu tuh sebenarnya nyaman gak sih Sa, dengan hidup yang seperti ini? Hidup dalam arti kata gini, lu kan adalah seorang mahasiswa teologi. Nah, mahasiswa teologi ini kan pasti banyak aturan-aturan yang diberlakukan untuk lu kan, bener gak sih? Maksudnya gini loh, lu bukan seperti mahasiswa pada umumnya lah. Betul. Karena kalau yang namanya sekolah teologi itu kan setahu gua itu kan ada aturan-aturan yang mengikat. Contohnya misalnya lu diharuskan untuk pelayanan, lu pulang juga diatur. Nah, lu juga mungkin ada asrama. Ada asrama gak sih? Asrama. Ada asrama kan, ada asrama. Nah, lu nyaman gak sih dengan kehidupan mahasiswa teologi ini? Enggak. Oh gitu. Enggak. Cepat dia jawabnya ya. Kenapa Zra? Kenapa gak nyaman Zra? Memang jadi ada bercandaan saat itu. Ini bercandaan aja ya, bukan asli gitu. Bercanda ya guys. Bercanda. Iya, bercanda. Saat itu sekolah aturan akeh tenan. Sekolah aturan ketenan. Oh. Aturannya banyak banget gitu ya. aturan Aturan banyak. Mohon maaf, ini mau di-cut nggak? Enggak. Oh nggak usah ya, langsung aja ya. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi ada tapinya. Oh ada tapinya. Tapinya. Iya, Tadi iya. kan aku bilang nyaman enggak. Tapi kan hidupku kan bukan untuk diriku sendiri. Waduh. Berat sekali. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Betul. Kalau ditanya nyaman ya setidak nyamannya aku sekarang jadi mahasiswa saat kayaknya lebih nggak nyaman Paulus waktu itu. Paulus ini, yang di Alkitab. Paulus di Alkitab, Mohon iya. maaf, saya kira Paulus teman saya. Oh, Iya. para rasul lah, Oh, iya, para rasul iya, kayaknya kehidupannya lebih nggak enak. Jadi aku ada di posisi apa aku bisa bilang aku nggak nyaman, aku pengen quit, aku pengen kabur gitu, atau aku nggak nyaman, aku udah nggak tahan gitu. Adanya aku cuma bisa ngomong aku nggak nyaman, tapi mereka lebih nggak nyaman lagi waktu itu gitu. Istilahnya aku nggak nyaman, tapi aku bisa kok melakukan ini dengan sukacita. Aku bisa kok melaksanakan ini dengan bahagia, dengan penuh senyum, dengan penuh Thanksgiving ucapan syukur. Karena memang itu kehidupan lifestyle seorang seminarian itu baru sebagian kecil dari pikul salib gitu. Itu baru sebagian kecil dari apa yang Alkitab ngomong soal menderita bagi Kristus gitu loh. Menderita ya. Kebayang kan ya? Kebayang. Itu kayak apa sih, palingan cuman bangun. Jadi kehidupan saat bangun jam 5 pagi, kerja bakti sampai
jam 6. Jadi kerja bakti palingin 20 menit, 30 menit. Tapi jam 6, terus jam 6 saat teduh 6.50 udah harus di meja makan bersama. Oke. Makan 10 menit. Habis itu 1 jam kosong itu buat mandi apa-apa like. Terus jam 8 chapel. Ya kan padat banget. Kalau orang baru pertama kali masuk gitu asrama dan melakukan kehidupan seperti itu, dia mungkin akan ngerasa aduh kok ketat gini ya, aduh kok nggak nyaman gini ya gitu. Tapi ya selalu diingatkan lagi gitu aja sih, kayak ini tuh nggak seberapa sama yang para rasul hadapi gitu. Oke. Jadi wah gitu loh, kayak oke, aku nggak sebebas ketika kalau misalkan aku ngambil kehidupan kuliah, bukan kehidupan kuliah, kalau aku ngambil jurusan lain gitu. Tapi ya kamu benar-benar menyerahkan diri gak sih kalau kamu protes dengan kehidupan yang kayak gini gitu. Itu sih. Oh, wah menarik banget jawabannya ya. Nggak terpikirkan sama gue. Tapi Za, ini gue penasaran nih. Okay. Ini pertanyaan baru terpikir sih sama gue hari ini dan saat ini. Pernah terucap kata menyerah nggak di diri lu? Atau bukan menyerah deh. Jadi gini, kayaknya kehidupan ini tidak cocok buat gue pengen pulang aja deh. Itu pernah nggak terucap di mulut lu pas waktu lu nyoba di awal-awal pertama-tama pas pertama-tama awal ya? Iya, pertama-tama awal. Jadi pertama-tama masuk saat itu pandemi. Oh, 2020. pandemi. Ya kan? Iya. Pandemi, abis itu online 1,5 tahun. Itu nggak kerasa tuh kehidupan asramanya. Tapi setelah masuk kehidupan asrama, rasanya jujur, ini bukan pengen sombong, terasa biasa aja. Oh, terasa biasa aja. Oh. Jadi kalau kayak pikiran seperti aduh pengen nyerah, aduh kehidupan kayak nggak cocok, pengen pulang aja. Iya. Jujur sih sebenarnya nggak pernah muncul gitu. Atau kalau muncul pun itu kayak kalah dengan pikiran di sini fine aja kok gitu. Jadi mungkin bukan lumayan enak gitu, tapi lumayan nyaman dalam arti tidak pengen menyerah gitu. Oh, itulah. Saking nyamannya ya. Saking nyamannya dengan kepadatan. Oh, kepadatan. Dengan kepadatan jadwal ini sudah nyaman dengan kepadatan jadwal ya gitu. Oh, sudah terbiasa. Dengan pace-nya di saat udah terbiasa lo ya. Dengan kebiasaan di saat ya. Oh. Gila. Padahal tadi pas lu jelasin bangun, kerja bakti, makan juga harus bareng ya kan. Terus habis itu chapel. Kayak wah, kalau buat orang-orang yang belum siap kayak aku mau pulang aja deh. Mungkin kayak gitu kali buat orang yang belum siap dan mungkin bukan panggilan juga ya kan. Nah itu mungkin bisa nyerah juga. Tapi untuk seorang lu ternyata lu malah menikmati dan nyaman ya sama hal itu ya. Luar biasa. Nah ini nih. Tadi kan ada pembicaraan 2 tahun lagi lu lulus. Nah kan. Nah kira-kira nih Zra, planning lu setelah lulus tuh lu pengen apa nih? Duh, ini kalau mau ngomong planning nih lumayan ribet nih. Oh, kenapa? Kenapa? Karena panjang atau misalnya lebih ke rumit ya. Oh, rumit. Nah, iya. Jadi seorang mahasiswa saat gitu, biasa kalau lulus itu bisa bermacam-macam. Misalkan kalau kita GKI. Iya. Misalkan dia adalah seorang kader GKI. Kader GKI itu sudah didaftarkan ke GKI lah istilahnya. Iya, oke. Jadi dia akan pelayanan di GKI. Dia akan plan, ini kan sudah nih, studi udah selesai tapi belum wisuda. Betul. Studi sudah selesai, praktik pelayanan 1 tahun. Ya. Praktik pelayanan 1 tahun ini akan diutus oleh saat. Gitu. Akan diutus oleh saat. Kalau misalkan dia kader, akan kerjasama saat sama GKI bakal kerjasama buat kirim kemana gitu. Itu dia pelayanan kan 1 tahun. Jadi hamba Tuhan di situ. Nah kalau sudah selesai, wisuda. Setelah wisuda, nah dia ini bisa melanjutkan di tempat praktik gitu. Kalau misalkan dia cocok, oh ternyata dia bisa memberkati orang di sana, bisa dia lanjut di situ. Atau mungkin pelayanan di tempat lain di surrounding sama bisa. Tapi kalau aku sendiri, jujur, aku tidak mau dipendetakan secepat-cepat. Oh gitu. Oke. Istilahnya banyak teman-teman sangkatanku yang memang mereka punya kerinduan untuk jadi gembala gitu, gembala gereja, jadi pendeta, yang pengen cepat-cepat buat selesai program bina kependetaan, macam-macam jadi pendeta sifatnya. Justru kalau aku pengen untuk kalau bisa studi lanjut. Oh lanjut ke S2. Lanjut S2. Biar jadi dosen. Bisa jadi dosen,
bisa jadi dosen, bisa juga jadi seorang teologian biasa yang menulis buku teologi macam-macam, atau bisa juga balik jadi evangelis gitu. Oke. Nah, untuk kependetaan aku mikirnya aku ingin memperkaya aku dulu, memperkaya diri sendiri bukan dengan duit. Oh iya Bukan dengan duit, iya. memperkaya dengan ilmu Ilmu. Alkitab, teologi macam-macam. Tapi kalau memperkaya pakai duit juga nggak apa-apa, Zra. Tuh. Asal tetap ingat Tuhan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa lagi. Ya bisa lah. Iya Bisa. kan, iya kan. Tapi memang duit itu bisa jadi. Oh iya betul. Iya. Jadi kita harus jangan dikecilin, Zra. Apa jadi apa? Mamon. Oke, mamon. Iya iya iya. Bisa jadi Tuhan. Iya betul. Jadi harus berhati-hati lah. Betul. Jadi memang kalau aku nantinya, kalau bisa sih studi S2 gitu, studi S2 dan memperkaya diri dengan berbagai ilmu. Terus baru kalau sudah mulai lumayan berumur, umur 40, umur 50 gitu, baru dipendetakan gitu. Oh. Karena aku pun gitu. juga tidak merasa bahwa oke, untuk aku sendiri, aku ngerasa diriku oke di waktu misalkan baru umur 27 tahun, baru umur 25 tahun, 26 gitu, jadi pendeta. Menurutku terlalu cepat gitu, too fast man gitu, terlalu cepat. Jadi aku ingin pintar dulu lah. Oh ya, baru siap, berisi dulu baru pendetakan. Oke, wah, planning yang bagus ya, Zra. Dan di luar ekspektasi juga ya. Biasanya kan kalau orang-orang kan pengennya cepet-cepet dipendetakan gitu kan. Nah, ini kayaknya pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Zra. Nih, Terakhir, oke. Ya. Kan banyak nih, Zra, anak-anak muda juga yang bimbang, galau sama kehidupannya. Bener gak sih ini panggilan gue untuk jadi hamba Tuhan? Bener gak sih ini adalah cara Tuhan untuk memanggil gue untuk sekolah Alkitab? Nah, kira-kira nih, Zra, ada gak pesan-pesan buat anak-anak muda yang lagi lihat podcast ini? Gimana sih cara dia untuk memantapkan, bener gak sih gue ini dipanggil jadi hamba Tuhan? Atau gue cuman pengen aja? Maksudnya pengen dalam arti kata, kayaknya jadi hamba Tuhan keren deh, kayaknya jadi hamba Tuhan asik deh, tapi tanpa tahu bahwa prosesnya itu adalah satu proses yang panjang. Nah, itu kira-kira pesan-pesan buat anak-anak muda yang lagi nonton podcast ini nih, yang masih bimbang, itu ada nggak, Zra, kira-kira? Pesanku mungkin gini ya. Pertama, gak ada satu orang pun tahu dengan benar, dengan pasti bahwa dia ini tahu rencana Tuhan. Kita tidak bisa menelaah rencana Tuhan. Tetapi ketika kita bimbang apakah ini ada panggilan atau enggak, hal pertama yang kita harus lakukan itu doain. Itu wajib gitu, kudu harus doakan terus-menerus berkali-kali. Tuhan, coba untuk berikan aku konfirmasi ini, apakah ini benar panggilan darimu, dan doakan lagi. Dan memang ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan akan buka jalan gitu. Tapi for konteks ya teman-teman, panggilan Tuhan itu untuk semua orang pasti ada masing-masing. Tapi memang panggilan sebagai hamba Tuhan adalah panggilan khusus. Nah, jadi teman-teman kalau bimbang dengan panggilan Tuhan, bisa banget berdoa, habis itu Tuhan akan buka jalan. Dan ketika teman-teman merasa oh ini kayaknya buat keren-kerenan aja deh gitu. Ini buat kayak gimana penasaran kayak, doang ya. Ini kayaknya keren deh jadi hamba Tuhan. Iya, kayak keren deh. Ingat aja sih bahwa Tuhan akan buka jalan ke panggilan yang sesungguhnya juga. Dan kita nggak bisa kabur dari panggilan Tuhan. Betul. Kita nggak bisa kabur ya. Ingat aja lah ditelan ikan. Iya. Itu sih. Harus didoain ya, harus minta konfirmasi juga sama Tuhan ya. Oke, wow, obrolan sangat menarik sekali dengan Ezra ya. Jujur gue sangat menikmati sekali ngobrol sama lu hari ini, Ezra. Gue terbuka sekali tentang pengetahuan yang baru tentang menjadi hamba Tuhan, gimana prosesnya, gimana lu yang tadinya masih bingung-bingung dan banyak sekali cita-cita akhirnya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan. Nah, buat anak-anak muda yang lagi nonton ini, kalau misalnya Anda bimbang, Anda galau,
gue cocok gak ya jadi hamba Tuhan? Apa bener gue terpanggil jadi hamba Tuhan? Tolong doakan itu. Karena panggilan untuk menjadi hamba Tuhan bukan panggilan yang main-main, dan itu harus serius. Harus serius. Oke, terima kasih Ezra buat podcast hari Wah, ini. thank you juga Kak Anjar. Gue sangat menikmati. Nantikan podcast kami selanjutnya tentunya dengan bintang tamu yang lebih hebat lagi. Dadah.